Selamat datang semuanya. Perkenalkan nama saya Tanto Nugroho. Hari ini saya akan memberikan presentasi mengenai marketing myopia yang dipopulerkan oleh Theodore Levitt. Yang pertama-tama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu marketing myopia. Marketing myopia atau myopia pemasaran adalah situasi ketika sebuah perusahaan memiliki pendekatan pemasaran yang berpikiran sempit dan berfokus hanya pada satu aspek dari banyak kemungkinan atribut pemasaran. Dan kapan itu marketing myopia bisa menyerang seseorang atau perusahaan? Myopia pemasaran muncul ketika tujuan pemasaran jangka pendek lebih dipentingkan daripada tujuan jangka panjang. Beberapa contohnya adalah lebih fokus pada penjualan daripada membangun hubungan dengan pelanggan, lebih fokus pada penjualan daripada membangun hubungan dengan uh, pelanggan, produksi massal tanpa mengetahui permintaan, mementingkan hanya satu aspek dari atribut pemasaran tanpa berfokus pada apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan, tidak berubah dengan lingkungan konsumen yang dinamis. Adapun siklus dari penipuan diri. Tapi terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan siklus penipuan diri itu sendiri? Nah, pertumbuhan dalam bisnis tidak pernah terjamin. Lingkungan bisnis selalu berubah dan seharusnya menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam bisnis. Bisnis yang tidak menilai kemampuan mereka sendiri, pesaing, kebutuhan pelanggan, dan tren yang berubah, selalu cenderung terjebak dalam siklus menipu diri sendiri atau self-deceiving cycle. Adapun kondisi yang menyebabkannya adalah adanya keyakinan bahwa pertumbuhan bisnis dijamin oleh pertumbuhan populasi, kemudian adanya keyakinan bahwa tidak ada pengganti kompetitif untuk produk perusahaan, yang selanjutnya adalah pasokan menciptakan permintaannya sendiri, karenanya produksi massal. Kemudian yang keempat adalah menaksir terlalu tinggi kualitas produk tanpa melakukan penelitian ilmiah. Bisnis sering memperlakukan produk mereka sebagai anak mereka sendiri dan kebutuhan pelanggan sebagai anak tiri atau stepchild treatment. Hal ini mengakibatkan pemilik bisnis menghabiskan sebagian besar sumber daya untuk mengembangkan produk mereka dan sumber daya yang tersisa atau kurang atau tidak sama sekali untuk melakukan penelitian dan pemasaran. Contoh marketing myopia. Yang pertama adalah Kodak. Kodak kehilangan sebagian besar bagiannya dari kamera Sony ketika kamera digital meledak dan Kodak tidak merencanakannya dengan baik. Kemudian Nokia. Nokia kehilangan pangsa pemasarannya ke Android dan iOS. Selanjutnya adalah Hollywood, yang bahkan tidak memanfaatkan pasar televisi karena hanya berfokus pada film saja. Dan yang terakhir adalah Yahoo, yang tadinya senilai 100 miliar dolar Amerika pada tahun 2000, kalah dari Google dan dibeli oleh Verizon dengan harga sekitar 5 miliar dolar Amerika saja pada tahun 2016. Adapun cara menghindari marketing myopia. Yang pertama adalah memiliki visi yang jelas, yaitu bagaimana produk atau layanan ini dapat membuat perbedaan sekarang dan di masa depan. Kemudian menempatkan pelanggan sebelum produk. Perusahaan berorientasi pelanggan atau pasar menggambarkan masalah yang dipecahkan produk mereka, bukan fitur yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga adalah lakukan pemasaran dulu. Orang-orang sepanjang sejarah telah menemukan cara untuk membuat suatu produk, kemudian mencari cara untuk menjualnya nanti. Merek Wagner contohnya adalah contoh yang bagus, di mana perusahaan yang lebih sukses menentukan apa yang diinginkan orang sebelumnya, kemudian produksinya. Kemudian, jangan menghentikan pemasaran.
penting untuk melanjutkan riset pasar bahkan setelah peluncuran produk. Kemudian, melakukan kompetisi. Merek yang bersaing mewakili beberapa keahlian paling relevan dalam suatu industri yang menjadikannya ancaman dan sumber daya. Belajar dari kegagalan dan kesuksesan mereka, sambil bekerja untuk tetap selangkah lebih maju. Dan yang terakhir adalah diversifikasi produk dan layanan. Jangan hanya memenuhi satu kebutuhan saja, tapi perusahaan juga harus menemukan cara untuk menangani keinginan pelanggan terkait dan penawaran Anda akan menjadi lebih lengkap. Adapun kesimpulan dari paper yang dikemukakan oleh Cyril Levit ini adalah akar penyebab marketing miopia adalah bahwa perusahaan yakin bahwa mereka berada dalam industri yang sedang berkembang, atau bahwa produk mereka secara inheren diinginkan. Tidak ada bisnis yang hanya ditakdirkan untuk berkembang. Merek harus terus-menerus mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang untuk sukses dengan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan mereka, atau jika tidak, maka merek akan tenggelam dan berujung pada kegagalan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.